Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, saat ini dalam kesempatan yang baik ini kita menyimak satu tema dalam mustalah hadis yang termasuk diajarkan di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin, terutama di program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, dan tentunya lebih-lebih di ilha ilmu hadis dan hadis, adalah al-maudu'u, hadis maudhu'. Kalau dilihat dari lafalnya, maudhu' itu adalah isim maf'ul dari kata wadha'a asy-syai'a. Wadha'a itu meletakkan. Sehingga kalau dicocokkan atau diterapkan di hadis maudhu' adalah hadis yang diletakkan oleh oknum yang mestinya secara resminya tidak ada, secara sahnya tidak ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada sebagian pihak yang memaksakan untuk meletakkannya di dalam dunia hadis. Sehingga itu kalau dilihat dari secara bahasanya sudah kena, karena memang wadha'a, meletakkan. Maka kalau kita bandingkan dengan istilahnya, sama juga, huwa al-kizbul mukhtalaku al-masnu'u. Jadi kebohongan dan kedustaan yang diciptakan, mukhtalak dari kata khalaqa itu, yang diciptakan, atau al-masnu'u, yang dibikin. Tapi setelah dibikin jadi, sayangnya oleh mereka, al-mansubu, dinisbatkan. Dinisbatkan ini ya dicantolkan. Dinisbatkan itu ya seakan-akan adalah ada kaitannya dengan Nabi. Padahal itu berasal dari luar. Al-mansubu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya bahwa hadis maudhu' itu adalah ada satu ungkapan yang dibuat oleh seseorang, tapi ucapan ini dipaksakan agar digolongkan termasuk hadis-hadis. Maka dengan demikian, kalau itu yang terjadi, bagaimana meriwayatkannya? Kalau seandainya kita generasi-generasi ini ikut mensosialisasikan atau menyitir atau mengutipnya, disebutkan ini, ajma'al ulama'u ala annahu la tahillu riwayatuhu. Para ulama bersepakat bahwa meriwayatkan hadis maudhu' itu tidak boleh, terutama li ahadin ulima haluhu, terutama bagi orang yang betul-betul tahu keadaan hadis ini. Cuma di sana ada penjelasan lebih lanjut, illa ma'a bayani wad'ihi, kecuali kalau seandainya terpaksa meriwayatkan itu harus disertai penjelasan tentang kepalsuannya. Lebih-lebih secara rinci, siapa sejatinya yang meletakkan hadis ini, siapa yang memalsukan, dan siapa yang buat-buat hadis tersebut. Sehingga memang betul-betul jelas mana kira-kira yang benar-benar dari sabda Nabi, dan mana yang kira-kira diucapkan oleh seseorang tapi disuruh mengakui dan dikategorikan bahwa itu adalah sabda Nabi, sehingga dimasukkan dalam sebutan hadis. Nah, ternyata kalau dirunut, ini agak saya loncat, kenapa sampai ada yang tega meletakkan atau memalsukan hadis atau ucapan luar dan digabungkan dalam kategori hadis Nabi? Ini poin yang ke-6, malah justru yang agak loncat. Dawa'il wad'i, hal-hal yang mendorong, memicu kenapa mereka lakukan itu. Di antaranya disebutkan ini ada beberapa. Satu adalah ternyata tujuannya baik gitu.
Justru yang pertama disebutkan di sini adalah at-taqarrubu ilallahi ta'ala. Ternyata tujuannya adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi caranya ini disebutkan biwad'i ahaditsa, dengan meletakkan atau memalsukan beberapa hadis yang mana oleh versi dia dianggapnya turaghibun nasa fil khairati, akan mendorong dan memotivasi seorang agar mau berbuat kebaikan. Jadi misalnya ada seseorang melihat jamaahnya atau lihat komunitasnya ketika diajak kebaikan kok enggak pada mau, maka dia berusaha untuk coba-coba bikin hadis bikinan. Misalnya biasanya ya agak bombastis. Misalnya di saat umat agak males-malesan belajar misalnya, terutama belajar agama. Terus kemudian ia bikin barang siapa yang belajar agama, maka dia akan dapatkan pahala malaikat sekian banyak. Misalnya, tinggal dibahasa Arabkan aja misalnya. Man ta'allama harfan, misalnya, barang siapa yang belajar satu huruf saja misalnya. Padahal itu adalah insya dia kalau bahasa karangan-karangan dia. Cuma setelah itu terus qalan nabiyyu. Nah, gara-gara ada qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam itu namanya menisbatkan. Atau di sisi lain wa ahaditsa, dia menyebutkan atau menciptakan beberapa hadis yang mana tujuannya adalah tukhawwifuhum min fi'lil munkarati, dalam rangka untuk nakut-nakuti orang untuk berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Ya banyak ditakut-takuti. Misalnya barang siapa yang melakukan dosa ini, maka dia akan diseret malaikat dari berbagai sisinya. Cuma redaksi itu dia bikin-bikin sendiri misalnya. Dia karang-karang saking gregetnya misalnya terhadap fenomena yang terjadi. Nah ternyata walaupun demikian itu tidak boleh. Kenapa? Karena bagaimanapun itu adalah perlakuan dusta. Apalagi dustanya adalah dialamatkan kepada Nabi. Nabi tidak pernah sabdakan itu, tapi kok suruh ngakui. Walaupun tujuannya adalah untuk ibadah dan kebaikan. Nomor 2, di antara motivasi dan tujuannya adalah al-intisaru lil madhabi. Intisar dari kata nasrun. Nasrun menang, tapi kalau intisar memenangkan. Memenangkan berarti ya untuk mendongkrak madhabnya, kelompoknya. Terutama hal ini lebih mencuat, lebih mengemuka ketika setelah terjadinya fitnah. Dulu ketika umat agak berkelompok-kelompok, maka masing-masing membawa benderanya. Nah, dari sekian kelompok ini ada pihak-pihak karena kepengen menguatkan mazhabnya dan kelompok ini, maka dia tega untuk memunculkan satu hadis yang mestinya dari dirinya, karangan dia, insya dia, tapi terus kemudian selanjutnya diembel-embeli qalan nabiyyu misalnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau tidak qala berarti kana Rasulullah dan sebagainya. Karena namanya sunnah atau hadis itu ada yang qaulan, fi'lan, wa taqriran. Bisa jadi ucapan berarti sabda. Kalau fi'lan berarti Rasulullah pernah lakukan perbuatan, atau Rasulullah pernah menyetujui. Lah ini Rasulullah tidak pernah ucapkan, tidak pernah lakukan, juga tidak pernah menyetujui atau menyaksikan itu. Tapi oleh pihak ini dia munculkan atau dia letakkan satu redaksi, kemudian dinisbatkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nomor selanjutnya adalah at-tazallufu ilal hukami. Karena punya modus dan punya tujuan untuk mendekat pada penguasa. Atau bisa dimaknai sekarang ya penjilat gitu. Kalau bahasa sekarang lagi bisa jadi disebut dengan asal bapak senang gitu. Jadi dalam rangka untuk memuji atau untuk melegitimasi dan menyetujui penguasa itu, dia berusaha untuk ciptakan satu hadis. Misalnya pernah ini, taqarrubu ba'di du'afa'il imani ila ba'dil hukami, dengan cara biwad'i ahadits, dengan melakukan hadis yang tunasibu, yang sesuai
sesuai dengan keinginan selera para penguasa misalnya. Sebagaimana dulu pernah kejadian mithlu qissati Ghiyath bin Ibrahim An-Nakhi ma'a Amiril Mukminina Al-Mahdi. Nah, ketika Ghiyath bin Ibrahim ini mendatangi Amirul Mukminin Al-Mahdi, ternyata saat itu sang Amirul Mukminin lagi main-main burung apa itu namanya, hamam, burung apa itu namanya, nah ya burung. Nah setelah itu sang imam ini karena kepengen untuk menyenangkan hati penguasa, maka dia ciptakan satu hadis, dan itu dinisbatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala la sabqa illa fi naslin au khuffin au hafinin au janahin. Mestinya tidak ada persaingan atau musabaqah berlomba-lomba dalam perang pedang, kemudian pacuan berkuda, kemudian dalam cari gali tanah, dan oleh dia ditambahi janahin, janah ini. Maka hadirin yang mulia, apapun itu tujuannya, tapi kalau sudah menyangkut tentang Nabi, maka harus betul-betul hati-hati. Karena beliau telah ingatkan, man kadzaba alayya, barang siapa yang mendustakan padaku, maka ia telah menyiapkan fal yatabawwa maq'adahu, tempat duduknya minan nari, neraka. Oleh karena itu, betul-betul hati-hati menyampaikan hadis, dipastikan tentang referensinya, tentang sumbernya, dan kalau seandainya kita agak ragu, maka betul-betul agak dihindari, atau paling tidak kalau setengah hafal, paling tidak adab-adabnya di penghujung dengan cara mengucapkan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, dan selanjutnya lebih ditindaklanjuti di lain kesempatan. Dari saya cukup dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.